Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah kita akan bersama-sama pagi ini merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan menjadi makanan buat rohani kita. Firman Tuhan juga yang menuntun bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala rahmat anugerah, berkat perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, bahkan segala kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan kami juga merindukan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun menyertai langkah hidup kami. Dan urapi kami sehingga kami bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Firman Tuhan sampaikan dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Saya bacakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal ini bukan hanya ketika kita sedang diberkati, bukan hanya ketika kita sedang berkelimpahan, bukan hanya ketika kita sedang sehat, bukan hanya ketika kita sedang terima promosi jabatan, mungkin sedang naik kelas bagi yang sekolah, dapat nilai bagus, wah kita bersyukur. Betul, itu tidak salah, that's okay. Tapi bukan hanya pada saat kita mengalami hal yang baik, pada saat kita mengalami hal yang menyenangkan, bukan hanya itu, tetapi segala hal. Termasuk ketika kita sedang mengalami kegagalan, ketika kita sedang mengalami kerugian, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang kekurangan, ketika kita sedang mengalami, orang bilang kesialan istilahnya, artinya mungkin mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Harusnya kita tetap mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Sebab hal itu atau ucapan syukur itu adalah hal yang dikehendaki Allah. Tuhan senang melihat anak-anaknya, melihat umatnya selalu mengucap syukur kepada Allah. Kenapa? Karena berarti kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal yang Dia buat. Artinya, kalau diizinkan yang tidak baik sekalipun terjadi atas hidup kita, biarlah kita tetap memandang Tuhan itu tidak berubah. Dia tetap baik. Kok diizinkan yang gak baik? Percayalah, di balik semua yang kelihatan tidak baik, selalu ada kebaikan. Selalu ada hal yang luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan, bagaimana seharusnya kita mengucap syukur? Mengucap syukur lebih dari sekedar kata-kata terima kasih. Mengucap syukur lebih dari sekedar ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Lebih dari itu, memang di Alkitab saudara bisa temukan begitu banyak. Mengucap syukurlah senantiasa atau bersyukurlah senantiasa sebab Allah itu baik dan sebagainya. Di dalam Mazmur banyak sekali. Nyanyikanlah Dia nyanyian syukur ya, dengan kecapi dan sebagainya, dengan nyanyian baru dan sebagainya. Banyak cara, tetapi lebih daripada itu, yang terpenting yang harus kita pahami bagaimana seharusnya mengucap syukur, itu harus dari dalam hati yang tulus. Dengan hati yang tulus, dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Jadi bukan hanya di bibir saja, bukan hanya di ekspresi saja. Oh, angkat tangan, oh mungkin bersujud, mungkin lipat tangan. Oh, dia orang yang luar biasa, dia orang yang bersyukur. Belum tentu. Tuhan melihat apa yang keluar dari hati kita. Mari mengucap syukur dengan tulus, dengan segenap hati. Karena di Alkitab juga ada contoh loh mengucap syukur istilahnya, tapi nggak tepat. Coba lihat dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12. Ya, saya bacakan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya, ini dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Perhatikan.
Ya, dia mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara baca lanjutannya ya. Jadi orang Farisi ini, ya, dia berdoa dengan dalam hatinya berkata, aku mengucap syukur kepadamu. Ucap syukur yang dinyatakan ini adalah ucap syukur yang salah. Ya, yang tidak dikehendaki Tuhan. Ucap syukur bukan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengucap syukur bukan merasa kita sok, merasa lebih baik. Mengucap syukur bukan ajang kita pamer di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kok apa yang kita buat. Tuhan tahu apa yang di hati kita yang sesungguhnya. Mari mengucap syukur dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati. Mengucap syukur sebab apa? Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita tidak lepas dari kendali Tuhan. Amin. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan. Makanya kita bersyukur apapun yang terjadi, keadaan apapun yang diizinkan Tuhan, bersyukur. Tuhan pasti punya rancangan yang baik. Yang buruk terjadi, percayalah di balik yang buruk ada hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan akan berikan kepada kita. Di balik kematian Yesus Kristus kita tahu, wah ini hal yang mengerikan, hal yang buruk menurut hitungan manusia. Ternyata di sana ada karya penyelamatan umat manusia dari kuasa dosa dan maut. Ini kan luar biasa. Cara penebusan Tuhan, ya. Jadi luar biasa. Di balik apa yang buruk yang terjadi sekalipun, percayalah Tuhan tetap punya rancangan yang baik. Karena itu mengucap syukurlah senantiasa. Ya, jangan dibatasi hanya pada waktu enak, pada waktu sehat, pada waktu senang, pada waktu diberkati. Ya, mengucap syukur pada waktu susah juga, pada waktu sedang kekurangan, pada waktu sakit, pada waktu hal yang tidak baik terjadi. Percayalah, Tuhan tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang baik. Karena itu kita harus mengucap syukur kepadanya. Jangan bandingkan dengan orang lain. Seperti orang Farisi tadi. Ya, mengucap syukurlah atas apa yang Tuhan kerjakan dan buat dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau belajar hari ini Tuhan untuk bersyukur apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Sebab kami tahu bahwa tidak ada sesuatu pun terjadi dalam hidup kami tanpa kendali Tuhan. Tanpa ada kepedulian Tuhan. Kami percaya tidak mungkin. Karena segala sesuatu yang terjadi selalu dalam kepedulian-Mu, di dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami. Dan biarlah setiap saat, setiap waktu, hati dan hidup kami melimpah dengan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini, hidup kami terus pimpin dan sertai, jauhkan celaka mara bahaya, dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.